Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah material bahan proses di minggu kelima yaitu tentang dinding. Next. Di sini ada kelompok kami yaitu dengan saya sendiri, Garnis Putri Zamayanti dengan nomor NIM 10603200082. Ada saya, Diana Tabina, dengan NIM 1060324000093. Saya Kayla Karis Ardelia dengan NIM 1060324000027. Saya Oktavia Ramadhani dengan NIM 1060324000073. Saya Dibana Sita Sabira dengan NIM 1060324000146. Saya Naila Aulia Bilkis dengan NIM 1060324000182. Di sini kita akan memperkenalkan yaitu tentang dinding. Dinding adalah bagian bangunan yang dipasang secara vertikal sebagai pemisah antar ruang, baik antar ruang dalam maupun ruang luar, yaitu menyongkong atap dan langit-langit membagi ruangan serta melindungi terhadap cuaca. Next. Selanjutnya, ada fungsi dinding. Yang pertama, pembatas antar ruang bagian dalam, luar, samping, dan belakang. Dua, pemberi privasi dan dalam skala, warna, tekstur. Yang ketiga, pembentuk daerah fungsi atau zoning dalam bangunan. Ruang tidur, kamar mandi, dan ruang tamu dipisahkan melalui dinding. Yang keempat, pelindung dari pengaruh di lingkungan luar seperti sinar matahari, isolasi terhadap suhu, air hujan, dan kelembapan, hembusan angin, dan gangguan dari luar lainnya. Yang kelima, penambah keindahan pada bangunan. Yang keenam, pada struktur bangunan tertentu, dinding berfungsi sebagai pemikul beban atau shear wall. Yang ketujuh, peredam terhadap bumi, baik dari dalam maupun dari luar. Yang kedelapan, penahan radiasi sinar atau zat-zat tertentu seperti pada ruang radiologi, ruang operasi, laboratorium, dan lain-lain. Next. Selanjutnya, jenis-jenis dinding menurut letak pemasangan. Yang pertama ada dinding interior. Semua dinding yang pemasangannya berada dalam gedung yang berguna sebagai pembentuk sekaligus pemisah antar ruangan. Dinding interior, spesifikasi materi, dinding interior sama sekali tidak terkena sinar matahari dan hujan. Oleh sebab itu, spesifikasi material untuk dinding interior umumnya lebih rendah daripada dinding eksterior. Yang kedua ada dinding eksterior. Dinding eksterior adalah dinding yang terpasang pada bagian luar setiap gedung, memiliki karakteristik keras, kokoh atau kuat, tebal, permanen, tahan segala cuaca, serta tidak tembus pandang. Dengan demikian, dinding eksterior mampu memberi perlindungan sekaligus kenyamanan bagi pengguna, serta benda-benda yang berada dalam bangunan. Next. Lalu yang ketiga ada dinding partisi. Dinding partisi adalah dinding yang terpasang pada bagian luar setiap gedung. Memiliki karakteristik keras, kokoh atau kuat, tebal, permanen, tahan segala cuaca, dan tidak tembus pandang. Dengan demikian, dinding eksterior mampu memberi perlindungan sekaligus kenyamanan bagi pengguna, serta benda-benda yang berada dalam bangunan. Selanjutnya yaitu bahan-bahan dinding. Yang pertama ada dinding bata merah. Dinding bata merah banyak digunakan dalam pembangunan gedung. Bata merah terbuat dari tanah liat atau lempung yang dibakar. Kelebihannya ada kedap air, jarang terjadi retakan, kuat dan tahan lama, penolakan panas yang baik, dan mudah didapat. Sedangkan kekurangannya, waktu pemasangan yang lama, biaya lebih tinggi dibandingkan dinding batako, dan beban yang besar pada bangunan. Kedua, ada dinding batako. Dinding batako merupakan material
yang terbuat dari campuran semen dan pasir kasar yang dicetak padat atau dipres. Ada juga yang dibuat melalui campuran dari batu teras, kapur, dan air. Kelebihannya yaitu harga relatif murah, proses pengerjaan cepat, apabila pekerjaan rapi tidak perlu diplester, irit perekat, dan kedap air, sehingga sangat kecil terjadinya rembesan air. Untuk kekurangannya, mudah pecah atau retak, kurang baik untuk insulasi panah dan udara, serta ruangan cenderung lebih pengap. Yang ketiga ada dinding hebel atau bata ringan. Dibuat menggunakan mesin pabrik. Komposisi bahannya yaitu pasir kuarsa, semen, kapur, sedikit gipsum, air, dan aluminium pasta sebagai bahan pengembang. Pengisi udara secara kimiawi. Kelebihannya yaitu yang pertama memiliki ukuran dan kualitas yang seragam sehingga rapi. Yang kedua, lebih ringan dari bata biasa sehingga memperkecil beban struktur. Yang ketiga, pelaksanaannya lebih cepat dari bata biasa. Yang keempat, tidak diperlukan plesteran yang tebal. Umumnya ditentukan hanya 2,5 cm saja. Yang kelima yaitu kedap air. Yang keenam, kuat tekan yang tinggi. Kekurangannya yaitu yang pertama diperlukan keahlian khusus untuk pemasangannya. Yang kedua, jika terkena air dibutuhkan waktu yang lebih lama dari bata biasa untuk kering susah didapatkan. Yang keempat yaitu dinding batu alam. Biasanya terbuat dari batu kali utuh atau pecahan batu cadas. Dinding dari batu alam umumnya memiliki ketebalan minimal 30 cm, sehingga sudah cukup kuat tanpa kolom praktis. Kelebihannya yaitu berkesan natural, elegan, dan mewah. Yang kedua, tidak cepat rusak jika dipasang di dinding. Yang ketiga, jika ada yang rusak, dinding batu alam tidak akan terlihat jelek. Yang keempat, ukurannya fleksibel, dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Kekurangannya yaitu yang pertama, warnanya tidak bisa seragam. Yang kedua, memiliki pori-pori yang besar. Yang ketiga, penggunaan batu alam pada lantai 2 harus memperhatikan struktur bangunan. Yang keempat, yaitu harganya lebih mahal. Dilanjut oleh Bilkis. Selanjutnya ada dinding kayu. Umumnya dinding kayu ini ditemui pada rumah-rumah tradisional, terdiri dari susunan batang kayu bulat, balok, kayu pipih. Sistem konstruksi ini tidak memerlukan rangka penguat lagi karena sudah merupakan dinding struktural. Kelebihannya, yang pertama, dapat menciptakan suasana sejuk di dalam rumah. Yang kedua, dinding kayu mudah untuk dikerjakan. Dan yang ketiga, mudah diperoleh di pasaran dan juga memiliki bobot yang ringan. Ada juga kekurangannya. Yang pertama, dinding kayu tidak tahan api dan rayap. Untuk jenis kayu tertentu tidak tahan terhadap air. Dan yang ketiga, pada sambungannya harus dikerjakan secara hari-hari karena sifat kayu mudah susut dan menyebabkan terjadinya renggangan. Selanjutnya ada dinding sirap. Dinding sirap untuk bangunan kayu merupakan material yang paling baik dalam penyesuaian terhadap susut dan muai. Selain itu juga memberikan perlindungan yang baik terhadap iklim, tahan lama dan tidak membutuhkan perawatan. Ada kelebihannya, yang pertama bahannya cukup ringan dan yang kedua bersifat isolisasi terhadap panas. Kekurangannya yang pertama, pemasangannya cukup sulit sehingga biaya yang digunakan akan bertambah. Yang kedua, bila lembaran sirap belum cukup kering, sudah dipasang akan membilut dan berubah bentuk menjadi cekung. Selanjutnya yang ketujuh, dinding bambu. Dinding bambu adalah konstruksi dinding sederhana yang menggunakan pemanfaatan bambu sebagai pengganti material yang lain. Kelebihannya, yang pertama mudah digunakan dan murah. Yang kedua, cara penyambungan cukup dengan paku dan ijuk yang kuat. Yang ketiga, material yang sangat lentur dan dapat dibentuk sesuai keinginan. Kekurangannya, yang pertama memiliki nilai keawetan yang cukup terbatas, yang kedua mudah terbakar, yang ketiga mutu bambu biasanya dipengaruhi oleh masa potong bambu, pemanenan, perawatan dan pengeringan bambu, dan pengawetan bambu. Selanjutnya yang terakhir, dinding kaca.
Kelebihannya itu meniadakan batas ruang, yang kedua mudah dalam pembersihannya, yang ketiga memberi kesan luas, yang keempat kedap suara dan kedap air, yang kelima banyak masuk cahaya sehingga hemat listrik. Kekurangannya, harganya mahal, pemasangannya rumit, tidak tahan getaran, dan bukan termasuk dinding struktural sehingga tidak mampu menahan beban berlebih. Baik, baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.